Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab saya. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? Menjaga dan melestarikan lingkungan adalah hal yang baik untuk kita, untuk anak kita, dan bahkan untuk cucu kita. Melakukan pelestarian lingkungan hidup artinya masyarakat harus melestarikan sumber daya alam yang ada secara bijaksana, sehingga keseimbangan lingkungan di dalam sumber daya alam tetap terjaga. Namun, kebiasaan dan pola hidup manusia justru kerap memberikan dampak yang buruk berupa kerusakan lingkungan hingga menyebabkan terjadinya bencana. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga kelestarian alam, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, tidak menebang pohon, banyak menanam pohon, dan masih banyak lagi. Sebagai makhluk berakal, sudah seharusnya manusia bisa mengubah pola hidup yang lebih ramah agar tidak membahayakan lingkungan. Untuk mewujudkan alam yang lestari, membutuhkan kerjasama yang baik dari setiap orang. Perlu saling mengingatkan agar orang-orang di sekitar kita bisa menjaga kelestarian alam. Mohandas Kagani pernah berkata, ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tapi tidak untuk keserakahan manusia. Itulah Indonesia kita, mempunyai hutan yang indah, hewan yang banyak, dan pemandangan yang memanjakan mata. Namun, semua itu hanyalah pandangan kita tentang hutan. Yang sebenarnya terjadi adalah seperti ini. Ya, kebakaran hutan. Pada tahun 1900-an, Indonesia memiliki hutan yang luas, yang ada di Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, yang tentu dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Oleh karena itu, Indonesia disebut dengan paru-paru dunia. Namun, kebakaran hutan mulai terjadi, yang awalnya di Pulau Kalimantan pada tahun 2016, lanjut pada tahun-tahun selanjutnya di Pulau Sumatera, dan sebagainya. Dan sampai sekarang, kebakaran hutan terus terjadi di pulau-pulau di seluruh Indonesia. Banyak faktor yang terjadi dalam kebakaran hutan. Ada faktor-faktor tertentu. Faktor internalnya adalah jika ekosistem yang ada di dalam hutan mengalami gangguan. Lalu, ada faktor alam seperti gunung berapi, lava, dan petir. Sering sekali disebut sebagai pemicu dari hutan terbakar. Namun, jika kita telah kembali, munculnya petir akan diikuti oleh hujan, sehingga pernyataan tersebut tidak begitu relevan untuk disebut sebagai faktor kebakaran hutan. Lalu, apa faktor yang paling utama terjadinya kebakaran hutan? Ya, ulah manusia. Hutan di Indonesia mengalami kebakaran karena ulah manusia, bisa dengan modus untuk kepentingan sendiri maupun kelalaian yang dibuat oleh manusia. Dampak dari kebakaran hutan adalah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti kerusakan flora, fauna, tanah, dan air. Selain itu, dampak dari kebakaran hutan dan lahan adalah penurunan kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Menurut ahli kebakaran yaitu Profesor Dr. Bambang Hero Raharjo, dampak negatif dari kebakaran hutan sebagai berikut. Dampak negatif tentu saja yang pertama itu adalah saat kejadian, yaitu dampak asap. Nah, asap ini banyak hal yang berkaitan dengan itu, mulai dari asapnya sendiri, karena ternyata asapnya itu banyak mengandung gas beracun. Nah, hasil penelitian kami di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa dari 90 gas yang kami berhasil deteksi dari asap hasil kebakaran di lahan gambut itu, ternyata lebih dari 50 gasnya itu beracun. Di dalamnya ada hidrogen cyanida, bahkan ada furan. Nah, ditambah lagi dengan yang sekarang menjadi isu besar itu adalah adanya transboundary haze pollution. Jadi asap ini menyeberang ke negara-negara tetangga karena memang tidak ada batas itu. Contohnya kebakaran 2015 kemarin itu mampir ke 6 negara ASEAN. Dan ini akhirnya sering menimbulkan masalah gitu, karena negara kita, bahkan negara tetangga kita bahkan sampai mengeluarkan apa yang disebut dengan Transboundary Haze Bill
yang memungkinkan atau memberi peluang mereka untuk menyeret para pelaku yang berada di balik kebakaran itu yang menyebabkan asap di negaranya untuk bertanggung jawab. Bahkan sempat terjadi tahun 2016 lalu beberapa direktur dari salah satu perusahaan Indonesia yang dianggap telah membuat wilayahnya itu tertutup awan itu akan ditangkap. Dampak yang besar dari kebakaran hutan tentunya bisa disikapi dengan pengendalian kebakaran hutan. Ada 3 hal yang dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi pengendalian itu menyangkut 3 hal. Yang pertama itu adalah tindakan pencegahan. Kemudian kalau pencegahan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemadaman. Dan kemudian setelah itu adalah tindakan penanganan pasca kebakaran. Nah, tindakan pencegahan ini tidak semata-mata berdasarkan sarpras saja, tapi juga terkait dengan tindakan manusia. Nah, di samping tentu saja pencegahan yang lain, seperti misalnya early warning system, early detection system, begitu ya. Dan sekarang bahkan pemerintah sudah menyiapkan SOP-nya, SOP pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perekonomian tahun 2016 yang lalu. Nah, di situ dengan jelas diatur tindakan apa saja terkait dengan pencegahan dan institusi apa saja yang ada kaitannya dalam upaya pencegahan. Karena Bapak Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti untuk mengedepankan kegiatan pencegahan di atas segalanya. Nah, tetapi kalau kegiatan pencegahan tidak berhasil, maka ditindaklanjuti dengan pemadaman. Hanya saja pemadaman ini meskipun berhasil, sebetulnya kita sudah mengalami kerugian. Karena apa? Wilayahnya juga sudah terbakar, sumber dayanya pun tidak terbakar, kita mengeluarkan biaya lagi untuk pemadaman, biaya lagi untuk pemulihan, sehingga cost-nya besar. Ya, dan terakhir kita sebut dengan penanganan pasca, yaitu dalam rangka untuk pemulihan, mengembalikan fungsi wilayah-wilayah yang telah rusak tadi itu, dan kemudian ditindaklanjuti juga dengan mencari siapa yang paling bertanggung jawab terhadap terjadi kebakaran ini melalui tindakan penegakan hukum. Bisa dengan secara administrasi, bisa juga dengan pidana, kemudian bisa juga dengan perdata, atau beberapa undang-undang lain yang dimungkinkan untuk diterapkan. Ini yang kita sebut dengan multi-door. Nah, itu kira-kira yang saat ini sedang dikembangkan atau dilaksanakan di Indonesia. Kini Institut Pertanian Bogor, dalam hal ini Fakultas Kehutanan, mendirikan Regional Fire Management Resources Center Southeast Asia, kerjasama dengan Max Planck Institute, University of Freiburg, Jerman. Jadi dirikannya Regional Fire Management Resource Center Southeast Asia ini karena keinginan kita untuk mendapatkan informasi tentang kebakaran yang berbau sains atau scientific base, supaya masyarakat itu teredukasi dengan baik, gitu ya. Nah, kami bersyukur karena kemudian Regional Center ini disupport, difasilitasi oleh bantuan pemerintah Jerman, gitu. Nah, alhamdulillah kemarin sudah di-launching bulan lalu, ditindaklanjuti dengan roundtable meeting. Itulah penjelasan tentang kebakaran hutan dan lahan, bagaimana cara menanggulanginya, kebijakan apa saja, dan dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa pelanggaran AMDAL yang ada di Indonesia. Anies Baswedan merazia sejumlah gedung tinggi terkait pengelolaan limbah dan sumur resapan. Anies menemukan sejumlah pelanggaran saat kunjungi sebuah hotel bintang 5 di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi-lagi membuat kejutan. Senin siang bersama tim pengawas terpadu, ia merazia sejumlah gedung tinggi terkait fasilitas pengelolaan limbah dan sumur resapan serta penggunaan air tanah. Sebuah hotel bintang 5 di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat menjadi gedung pertama yang dirazia. Tidak butuh waktu lama, Anies langsung menemukan sejumlah pelanggaran saat berkeliling gedung. Air limbah tidak dikelola baik.
Pengelola gedung juga tidak sediakan sumber resapan air yang wajib dimiliki berdasarkan peraturan. Melihat hal ini, Anies merasa kecewa. Ia akan berikan sanksi kepada semua pihak yang terbukti melanggar aturan. Saya ingin tegaskan kepada semua, kita tidak main-main. Kami tidak mau hanya tegas pada yang kecil. Kami akan tegas kepada yang besar dan kuat. Karena memang justru yang besar-besar beginilah yang punya implikasi pada lingkungan hidup yang besar, yang luas sekali. Jakarta itu masuk berita halaman 1 New York Times karena tanahnya turun. Yang membuat turun mana? Ya yang sedotan-sedotan begini. Razia dilakukan untuk mengurangi penurunan permukaan tanah serta memperbaiki pengelolaan air limbah di DKI Jakarta. Gedung-gedung tinggi disinyalir menjadi salah satu faktor terbesar dalam penurunan permukaan tanah karena penggunaan air tanah yang berlebihan. Dampaknya selain kerusakan lingkungan, juga banjir yang semakin lama semakin parah. Targetnya Pemprov DKI akan memeriksa 80 gedung tinggi di sekitar Jalan Sudirman dan MH Tamrin, baik milik swasta maupun pemerintah hingga tanggal 21 Maret ke depan. Pihak Pemprov DKI Jakarta mengaku telah memberikan surat pemberitahuan sejak 1 hingga 2 minggu lalu. Dari video tersebut, terdapat pelanggaran AMDAL yang dilihat oleh Anies Baswedan. Yang pertama adalah air limbah tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, pihak gedung juga tidak menyediakan sumber resapan yang harus dimiliki sesuai dengan peraturan. Peraturannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah yang terdapat pada Pasal 77D yang berbunyi membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh bupati atau wali kota. Lalu, dampak yang terjadi adalah rusaknya lingkungan dan terjadinya banjir yang semakin lama semakin parah. Selanjutnya, pelanggaran AMDAL yang kedua. Masih bicara mengenai lingkungan, mayoritas sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak akibat pencemaran. Kondisi ini disebabkan oleh maraknya pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan utama manusia. Namun sayangnya di daerah perkotaan seperti Jakarta, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan air bersih. Sumber air lain seperti sungai juga tidak layak akibat tercemar. Mayoritas sungai di ibu kota berwarna keruh dan berbau. Ironisnya, masih banyak warga yang memanfaatkan air tidak layak itu untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data BPLHD DKI Jakarta, 70% sungai ibu kota tercemar limbah domestik atau rumah tangga. Sementara 30% sumber pencemaran lainnya berasal dari limbah industri, usaha, serta faktor alam. Limbah rumah tangga diantaranya terdiri dari air pembuangan dapur, kamar mandi, dan kegiatan lainnya. Air tersebut dipastikan mengandung zat berbahaya yang dihasilkan oleh deterjen atau sabun mandi, serta pencuci piring. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya bangunan rumah yang berdiri tepi atau bantaran sungai. Mayoritas rumah itu tidak memiliki sanitasi yang baik dan membuang seluruh limbah rumah tangga langsung ke sungai. Nah, selama ini masyarakat tuh manual aja buangnya. Kalau nggak ke solokan depan rumah atau ke bikin buangan sendiri di dalam tanah yang itu juga nggak ada mekanisme IPAL-nya. Jadi saya pikir memang tetap yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah membuat apakah itu bentuknya peraturan dengan mungkin instalasi pengolahan limbah di rumah tangga atau sistemnya per RT, per RW atau per kelurahan. Jadi semua dimasukin ke dalam satu blok IPAL, baru di situ diolah gitu. Idealnya, setiap permukiman harus memiliki instalasi saluran pembuangan dan penampungan limbah yang baik. Senyawa kimia yang terkandung dalam limbah membuat sistem pembuangan harus memenuhi standar baku mutu. Ini memang kelihatan kecil ya, aktivitas di dapur, aktivitas di kamar mandi, nyuci, tapi dilakukan oleh hampir 3 juta lebih orang. Setiap hari kan nyuci kan, bergantian. Itu udah berapa puluh tahun. Nah, memang aktivitas kecil mengganggu lingkungan ini pada suatu saat dia akan meledak menjadi problem sosial, problem kesehatan, problem ekonomi. Ini yang harus diwaspadai dan dicermati oleh pemerintah Jakarta. Warga Jakarta dituntut untuk membangun penampungan air limbah di rumahnya masing-masing. Minimal, sebuah rumah harus memiliki septic tank ideal dan jauh dari sumber air tanah. Nah, itulah beberapa pelanggaran AMDAL dan kerusakan lingkungan.
Namun masih banyak lagi kerusakan lingkungan yang ada seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Mari kita lestarikan lingkungan kita, jaga hutan dari pengrusakan lagi, jaga laut dari penangkapan yang berlebihan, jaga gunung dari pengundulan, jaga sungai dari pencemaran limbah pabrik yang mematikan ikan-ikan di dalamnya. Mari kita menanam bibit pohon baru di hutan dan membiarkan satwa-satwa di dalamnya. Menangkap ikan di laut secukupnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kelangsungan populasi ikan. Mendaur ulang produk-produk, menghemat pemakaian listrik, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggunakan alat transportasi ramah lingkungan. Jangan tukar kelestarian lingkungan kita dengan kepentingan kita pribadi. Jika kita melestarikan alam, maka suatu saat nanti kita atau generasi penerus kita juga yang akan menikmati hasilnya. Jagalah lingkungan kita.